Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Wahyuningsih, CGP Angkatan ke-7 dari SMK Negeri 1 Purbalingga. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mengajarkan anak untuk menghitung itu baik. Namun, mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Teaching kids to count is fine, but teaching them what counts is best. Kutipan dari Bob Talbert. Menurut saya, kutipan di atas mengandung arti bahwa ilmu pengetahuan dan keterampilan itu penting. Tetapi lebih penting lagi adalah soft skill atau nilai-nilai kebajikan dan karakter. Jadi sebagai guru, selain mengajarkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, kita juga harus membelajarkan murid-murid kita tentang pentingnya karakter atau soft skill. Alangkah tidak berguna jika murid kita pintar tetapi tidak berbudi luhur. Disinilah pentingnya pembelajaran kompetensi sosial emosional, sehingga nantinya diharapkan akan tercipta murid-murid yang pintar, cerdas, dengan kompetensi sosial emosional yang bagus dan karakter yang baik. Sehingga ketika mereka menjadi seorang pemimpin dan dihadapkan pada sebuah dilema etika, maka akan selalu mengambil keputusan yang tepat dengan mempertimbangkan banyak hal dan dapat dipertanggungjawabkan. Mereka juga tidak akan tergiur dengan bujukan moral yang selalu menggoda ketika mereka pemimpin. Nilai-nilai kebajikan universal lah yang akan selalu menjadi pijakan. Nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita anut dalam suatu pengambilan keputusan sangatlah berdampak pada lingkungan kita. Ini adalah suatu hal yang tidak dapat dihindarkan, karena sebuah keputusan pasti akan mempunyai dampak bagi kita dan juga bagi lingkungan kita. Apabila proses pengambilan keputusan dilandasi dengan nilai-nilai kebajikan universal dan prinsip-prinsip resolusi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka akan menghasilkan sebuah keputusan yang baik dan adil dan juga berdampak baik juga terhadap lingkungan kita, dan pada akhirnya lingkungan kita akan menjadi kondusif. Sebagai seorang pemimpin pembelajaran, kita harus memberikan kontribusi pada proses pembelajaran murid, termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk selalu mengambil keputusan yang berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid tidak selalu harus memberikan zona nyaman kepada mereka. Justru memberikan pembelajaran kehidupan menurut saya lebih penting. Kita membelajarkan kepada mereka tentang sebuah konsekuensi. Artinya, segala hal yang kita lakukan pasti membawa sebuah konsekuensi yang harus kita tanggung. Dalam proses pembelajaran, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi, hendaknya merupakan sebuah produk keputusan yang kita buat yang berpijak pada nilai-nilai kebajikan dan berpihak kepada murid. Sebagai contoh, dalam pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran, kita harus membuatnya sedemikian rupa, mulai dari apersepsi sampai dengan penutup. Langkah-langkah yang kita rencanakan hendaknya sudah dipikirkan masak-masak, yang tujuan akhirnya adalah memaksimalkan potensi murid dan mengembangkan kompetensi sosial emosional mereka. Education is the art of making man ethical. Pendidikan adalah sebuah seni untuk membuat manusia menjadi berperilaku etis. Kutipan dari George Wilhelm Friedrich Hegel. Menurut saya, kutipan di atas mengandung maksud yang sangat mendalam. Pendidikan bukan hanya sebuah proses mentransfer ilmu, tetapi juga merupakan proses untuk mengenal dan menginternalisasi nilai-nilai kebajikan universal. Apabila nilai-nilai kebajikan sudah membalung sumsum pada diri setiap murid, niscaya mereka akan mempunyai etika yang baik. Mereka akan berperilaku sesuai dengan norma dan etika yang ada. Inilah tugas mulia guru, untuk bersama-sama menciptakan dunia pendidikan sebagai sumber etika dan kawah candra di muka untuk menempa karakter murid. Tugas mulia ini tentu saja tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dihadapi. Namun, kita sebagai guru harus tetap bersemangat
terutama dalam mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantoro dengan pratap trilokanya, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tutwuri handayani. Yang berarti guru apabila berada di depan harus memberikan teladan, di tengah ikut berpartisipasi dan memberi motivasi, dan apabila berada di belakang harus memberikan dukungan. Pratap Triloka ini tentu saja berkaitan sekali dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Sebagai seorang yang harus memberi teladan, jika menjadi seorang pemimpin, maka guru harus bijak dalam pengambilan keputusan. Jangan sampai hasil keputusan tersebut menjadi bumerang bagi diri kita. Untuk itulah, nilai-nilai kebajikan harus dijadikan basis atau landasan. Kita sebagai guru juga harus mempertimbangkan paradigma yang ada dan prinsip-prinsip resolusi dalam pengambilan keputusan. Keputusan yang kita ambil harus dapat menjadi contoh atau cermin bagi guru lain tentang bagaimana cara pengambilan keputusan. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam bujukan moral sehingga etika kita tinggalkan, yang akibatnya kita tidak layak untuk dijadikan contoh bagi guru lain. Berkaitan dengan pratap triloka yang kedua, kita harus dapat berpartisipasi aktif melaksanakan hal yang sudah menjadi keputusan dengan segala konsekuensinya. Sedangkan pratap triloka yang ketiga, kita harus ikut mendorong terlaksananya keputusan yang sudah diputuskan, sehingga diharapkan semua warga sekolah melaksanakannya dengan baik dan pada akhirnya tercipta iklim sekolah yang kondusif. Nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita menurut saya secara otomatis akan mempengaruhi prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan karena apa yang dilakukan oleh seseorang adalah berdasarkan pada apa yang diyakininya, termasuk nilai-nilai yang tertanam dalam dirinya. Oleh karena itu, kita sebagai guru harus senantiasa berusaha untuk menginternalisasi nilai-nilai kebajikan dalam diri kita, sehingga nilai-nilai itulah yang akan terlihat dalam karakter keseharian kita, termasuk dalam proses pembelajaran saat kita bersinggungan dengan murid, dan kita jadikan dasar atau pijakan pada saat kita berbuat sesuatu, termasuk pada saat mengambil keputusan dalam permasalahan yang kita hadapi. Dalam proses pengambilan keputusan, terkadang kita dihadapkan pada keraguan. Apakah hasil keputusan yang kita ambil sudah tepat ataukah belum? Untuk itulah diperlukan uji pengambilan keputusan. Dalam proses uji pengambilan keputusan tersebut dapat dilakukan dengan sesi coaching. Pada saat itulah kita membutuhkan pihak lain untuk membantu kita sebagai coach yang dapat diambil dari kepala sekolah, teman sejawat, atau orang lain yang kita anggap mampu dalam mengoptimalkan potensi yang ada pada diri kita selaku coaching. Dalam sesi coaching itulah, coachee dalam hal ini adalah guru mengemukakan tujuan coaching dan harapan yang ingin dicapai setelah coaching berlangsung, sehingga coach tidak salah arah dan tepat sasaran dalam memberikan pertanyaan sebagai bahan pancingan untuk menggali potensi coachee. Coachee juga harus secara jujur mengungkapkan permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang keraguannya terhadap pengambilan keputusan yang sudah dilakukan dan butuh pengujian lebih lanjut. Dengan proses coaching ini, diharapkan tidak ada lagi keraguan dalam diri coachee terhadap keputusan yang diambil, dan keterampilan coachee dalam mengambil keputusan semakin baik dan semakin meningkat. Kemampuan seorang guru dalam mengelola aspek sosial emosionalnya sangat berpengaruh terhadap keputusan yang diambil, khususnya pada masalah dilema etika. Semakin bagus tingkat kompetensi sosial emosional yang dimiliki oleh guru, maka akan semakin bagus keputusan yang diambil dan berdampak positif bagi berbagai pihak. Hal ini dikarenakan karena proses pengambilan sebuah keputusan tidak boleh dilakukan secara mendadak dan emosional, melainkan harus dipertimbangkan masak-masak, mulai dari paradigma yang sedang dihadapi dan prinsip apa yang kira-kira akan digunakan dalam pengambilan keputusan. Seorang guru yang matang tingkat sosial emosionalnya, tentu saja guru tersebut akan semakin bijak dalam bertindak,
tidak berpihak pada salah satu pihak, dan berusaha adil dalam membuat keputusan. Dalam kasus bujukan moral, tentu saja sudah jelas mana yang benar dan mana yang salah, sehingga akan memudahkan seorang guru dalam membuat keputusan. Guru yang mempunyai kompetensi sosial emosional yang bagus, tentu saja tidak akan mudah terbujuk dengan bujukan moral. Lain lagi dengan kasus dilema etika, yang memang dua belah pihak sama-sama benar dan sama-sama penting. Disinilah letak pentingnya tingkat kompetensi sosial emosional seorang guru. Guru yang bijak akan selalu membuat keputusan yang berpihak pada murid dan dapat dipertanggungjawabkan, dan proses pengambilan keputusannya sudah melalui 9 tahapan dalam pengambilan keputusan seperti yang sudah dipelajari pada modul 3.1 ini. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika harus bertumpu pada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa nilai-nilai yang tertanam pada diri seseorang sangat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan. Tak terkecuali nilai-nilai yang tertanam pada diri seorang pendidik. Disinilah letak pentingnya internalisasi nilai-nilai kebajikan universal pada diri seorang pendidik. Jika semua pendidik sudah menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai landasan dalam pengambilan keputusan, saya yakin keputusan yang diambil tidak akan berdampak buruk bagi pihak-pihak yang terkait. Pengambilan keputusan yang tepat akan berdampak baik pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Hal ini akan dapat tercapai jika masing-masing pihak menyadari bahwa keputusan yang diambil adalah hal yang paling tepat, dan semua pihak secara konsekuen melakukan apa yang sudah menjadi keputusan. Sehingga tidak terjadi lagi pembicaraan di belakang yang terkadang lebih menyakitkan apabila didengar. Seorang pemimpin juga harus melakukan refleksi diri terhadap setiap keputusan yang diambil, sehingga bisa dijadikan pembelajaran bagi kasus atau permasalahan yang akan dihadapi di masa mendatang. Apabila hal ini dapat dilakukan, saya yakin lingkungan kita akan menjadi semakin kondusif. Dalam menjalankan sebuah keputusan, pasti ada tantangan tersendiri, khususnya pada kasus dilema etika. Karena seperti sudah kita ketahui bersama bahwa kasus dilema etika adalah kasus yang dilematis, karena kedua belah pihak adalah sama-sama penting dan benar. Sebuah tantangan tersendiri apabila salah satu pihak kurang bisa menerima hasil keputusan dengan lapang dada. Terlebih lagi pada kasus dengan paradigma kebenaran lawan kesetiaan. Terkadang paradigma ini sedikit bergeser, karena porsi kesetiaannya terlalu tinggi, sehingga mengaburkan faktor kebenarannya itu sendiri. Jadi, ini memang tantangan tersendiri bagi kita agar benar-benar memandang sebuah kasus dilema etika itu dengan sangat hati-hati. Pengambilan keputusan yang kita ambil dapat kita jadikan sebagai cermin dalam pembelajaran yang memerdekakan murid-murid kita. Dalam proses pengambilan keputusan, terdapat berbagai macam paradigma yang harus kita cermati, dan juga prinsip-prinsip yang harus kita terapkan. Bisa jadi antara pemimpin yang satu dengan pemimpin yang lain mempunyai keputusan yang berbeda dalam kasus yang sama, karena cara pandang pemimpin tersebut berbeda. Paradigma dan prinsip yang dijadikan acuannya pun berbeda. Tetapi sepanjang proses pengambilan keputusannya berbasis pada nilai-nilai kebajikan, maka itu tidak akan menjadi masalah. Begitupun dengan murid kita yang tentu saja mempunyai cara pandang yang tidak sama. Mereka mempunyai potensi belajar yang berbeda-beda. Disinilah letak tantangan kita sebagai guru untuk betul-betul mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan untuk mengoptimalkan kemampuan murid yang memang berbeda-beda. Dimulai dengan pembuatan RPP berdiferensiasi, praktek pembelajaran yang berdiferensiasi, sampai dengan proses tindak lanjut. Guru adalah seorang pemimpin pembelajaran yang memang dituntut harus mengambil keputusan terhadap segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran, mulai dari perencanaan, proses pembelajaran, evaluasi, sampai dengan tindak lanjut. Setiap keputusan yang kita ambil akan berpengaruh pada masa depan murid kita. Sebagai contoh,
Ada seorang murid kita yang selalu mendapatkan nilai di bawah KKM karena memang dia tidak berbakat pada mata pelajaran yang kita ampu. Tetapi di mata pelajaran lain, murid tersebut mendapatkan nilai bagus. Jika kita mengedepankan ego kita tanpa melihat paradigma yang ada, maka kita akan memberikan nilai jelek, selalu di bawah KKM, kepada murid tersebut. Tentu saja hal ini berpengaruh pada masa depan murid tersebut, karena bisa jadi murid tersebut tidak naik kelas hanya karena nilai yang kita berikan. Tetapi jika kita mempertimbangkan paradigma yang ada dan memegang teguh prinsip-prinsip pengambilan keputusan, maka kita akan sedikit mentoleransi ketidakmampuan murid tersebut. Kita dapat dengan memberikan tugas lain yang masih berhubungan dengan mata pelajaran yang kita ampu, tetapi dengan cara yang sedikit berbeda yang membuat anak tersebut menjadi lebih tertarik. Simpulan yang bisa saya tarik dari pembelajaran modul 3.1 ini adalah proses pengambilan keputusan yang kita lakukan harus senantiasa berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal yang sudah kita pelajari pada modul sebelumnya. Nilai-nilai kebajikan universal ini harus kita tanamkan pada diri kita karena nilai-nilai inilah yang berlaku di mana-mana, lintas budaya, lintas agama, dan lintas negara. Selain itu, kita juga harus senantiasa meningkatkan kompetensi sosial emosional kita. Karena dalam proses pengambilan keputusan, kita tidak boleh emosi, melainkan harus dapat mengelola emosi kita. Sehingga keputusan yang kita ambil tidak hanya berdasarkan ego sesaat kita. Sebagai seorang guru yang berperan sebagai pemimpin pembelajaran, semua keputusan yang kita ambil harus berpihak kepada murid. Menyadari sepenuhnya bahwa murid kita mempunyai bakat, minat, dan potensi yang tidak sama. Peratap Triloka Ki Hajar Dewantoro juga harus selalu kita pegang, sehingga keputusan kita nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Dan pendidikan sebagai sebuah seni untuk membuat manusia berperilaku etis dapat terwujud. Setelah keputusan diambil, ada kalanya kita ragu. Saat inilah kita butuh melakukan coaching dengan orang yang kita anggap mampu sebagai coach, agar kita bisa tergali potensi yang kita miliki dan dapat selalu berefleksi dengan apa yang sudah kita lakukan. Penguasaan saya terhadap materi modul 3.1 sampai saat ini sudah semakin meningkat dibanding pada saat sesi eksplorasi konsep. Saya sudah belajar banyak dari studi kasus yang ada dan harus saya analisis. Saya sudah memahami betul apa itu dilema etika dan rujukan moral dan perbedaan dari keduanya. Saya juga sudah paham tentang 4 paradigma dalam pengambilan keputusan, yaitu paradigma individu lawan kelompok, paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan, paradigma kebenaran lawan kesetiaan, dan paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Selain paradigma, saya juga sudah paham dengan 3 prinsip pengambilan keputusan, yaitu prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. 9 langkah pengambilan keputusan dan pengujian keputusan sudah saya pahami dan saya praktekkan pada studi kasus yang ada dalam LMS. Ada beberapa hal yang muncul di luar dugaan, terutama pada saat saya menggali ide kreatif ketika membuat opsi trilema. Sebelum saya mempelajari modul 3.1 ini, saya sudah pernah menerapkan pengambilan keputusan ketika saya masih menjabat sebagai wakil kepala sekolah bidang humas. Keputusan yang saya ambil saat itu hanya berdasarkan faktor kasihan, tanpa memandang rasa keadilan bagi murid yang lain. Bedanya, setelah saya mempelajari modul 3.1 ini, saya merasa lebih mantap dalam pengambilan keputusan. Karena keputusan yang saya ambil sudah berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan mempertimbangkan paradigma yang ada, serta menerapkan prinsip resolusi. Selain itu, saya juga mempraktekkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Setelah mempelajari modul 3.1 ini, tentu saja banyak dampak yang saya rasakan. Selain ilmu dan pemahaman saya bertambah, saya juga merasa lebih mantap dalam mengambil keputusan. Rasa keraguan sedikit demi sedikit hilang. Saya juga merasa lebih nyaman, karena saya yakin dampak negatif dari hasil keputusan yang saya ambil akan sangat sedikit, karena sudah melewati pertimbangan yang mendalam sebelum akhirnya keputusan itu diambil. Menurut saya, mempelajari modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan ini
sangat penting bagi diri saya selaku pribadi maupun bagi diri saya selaku pemimpin. Saya menjadi semakin sadar bahwa proses pengambilan keputusan tidaklah mudah, tetapi butuh pertimbangan yang masak dan butuh jam terbang juga. Karena pengambilan keputusan adalah sebuah keterampilan yang ibarat pisau, semakin sering diasah maka akan semakin tajam. Semakin sering kita dihadapkan pada permasalahan yang membutuhkan sebuah keputusan, maka akan semakin mudah bagi kita dalam mengambil keputusan. Dan keputusan yang kita ambil pun akan semakin tepat. Jika semua guru di Indonesia mengenal, mempelajari, dan mempraktekkan materi yang ada pada modul ini, saya yakin dunia pendidikan akan semakin baik dan semakin berpihak kepada murid. Semoga. Ibu, Bapak, Guru hebat. Demikian tadi paparan saya tentang tugas koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan yang berbasis pada nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.